Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Di tangan saya hari ini sudah ada satu unit SSD NVMe Gen 4 dari Transcend. Tipenya adalah Transcend 240S. Transcend mengklaim bahwa SSD ini mampu berjalan dengan lancar digunakan di PS5. Tentu ini menarik buat kita karena mengingat SSD ini hanya mempunyai read speed kurang lebih sekitar 3800. Sehingga kita tertarik untuk mencoba langsung apakah klaim dari Transcend ini benar-benar terbukti, karena setahu kita untuk PS5 itu dia punya requirement minimum adalah 5.500 untuk read-nya supaya bisa dipakai di PS5 ini dan berjalan lancar. Jadi kita langsung coba aja, kita tes dulu performanya di PC kita seperti apa, apakah sesuai dengan klaim yang diberikan oleh Transcend dari data yang kita punya. Jadi dari Transcend ini mereka mengklaim bahwa read speed dari SSD ini berada di kecepatan 3.800 MB dan untuk write-nya itu berada di 3.200 MB. Kebetulan punya kita yang ada di kita ini kapasitasnya adalah Transcend 240S 1 tera ya. Jadi ada perbedaan antara yang 1 tera dengan 500 giganya. Oke, kita langsung coba kasih datanya dari pengetesan kita di PC. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian saat ini. Di situ kita ada data dari Crystal Disk Mark. Tipe yang tertera adalah TS1TM-TE240S 1 tera kapasitasnya ya. Di situ juga tertulis jelas interface-nya NVMe Express dan transfer modenya adalah PCI Express 4.0x4. Jadi SSD ini harusnya berjalan dengan cukup maksimal. Kita ada beberapa pengetesan kita lakukan di Crystal Disk Mark dan kita juga ada tes di 3D Mark terbaru untuk storage test, dan kita juga ada melakukan pengetesan di Atto untuk membuktikan klaim dari SSD ini dan mengetes secara singkat penggunaannya dia di PC. Sedangkan nanti untuk penggunaan di PS5 kita akan tes langsung juga. Jadi sekarang saya bacakan data yang dari pengetesan di PC. Untuk pengetesan di Crystal Disk Mark, data 1 GB itu kurang lebih read-nya dia berada di 3741, sedangkan write-nya berada di kisaran 3249. Jadi klaim dari Transcend ini dengan kapasitas ini masih kosong ya. Jadi kita belum isi datanya, ini masih dalam keadaan kosong, kurang lebih mendekati, jadi read-nya berada di 3740, sedangkan klaimnya 3800 dan write-nya berada di kisaran 3249. Klaimnya dia berada di 3200. Lanjut kita melakukan pengetesan di 32 GB. Untuk read-nya tetap masih sama di 3753, kurang lebih hampir sama seperti yang tadi. Sedangkan write-nya juga masih berada di kisaran sekitar 3166. Ini ada sedikit lebih lambat, tapi hampir mendekati dengan klaim dari Transcend-nya untuk sequential read-nya ya. Untuk pengetesan Atto 64 MB, ini kalian bisa lihat datanya di layar. Kecepatannya cukup konstan, mulai dari 2 MB sampai 64 MB itu read-nya berada kurang lebih di kisaran sekitar 2400-an sekian, konstan sampai habis. Sedangkan untuk write-nya itu berada di kisaran sekitar 2 GB, dan sedangkan read-nya berada di kisaran 2,4 GB. Ini cukup jauh berbeda dari read-write yang ditulis oleh Transcend ya. Cuma biasanya kalau untuk manufacturer kebanyakan mereka melakukan penulisan ini dengan data tes yang tadi dilakukan di Crystal Disk Mark. Sedangkan kalau Atto ini dia memanfaatkan benar-benar pengetesan read data file kecil-kecil ya, mulai dari kecil-kecil sampai file-file besar itu semuanya di read, sehingga kecepatan dari SSD ini akan terlihat aslinya. Karena biasanya kalau kalian ngopi file yang dalam jumlahnya banyak sekali tapi kecil-kecil ukurannya, biasanya kecepatan read dan write dari sebuah SSD ini pasti akan turun cukup drastis. Ini masih dalam keadaan data kosong ya, kita belum ngetes yang dalam keadaan terisi penuh atau terisi 80% ya. Lanjut berikutnya di pengetesan 3D Mark untuk storage benchmark. Skornya itu kurang lebih sekitar 2572. Kalian bisa lihat di situ datanya, average bandwidth-nya dia berada di kisaran 448 MB. Terus lain-lainnya kan bisa lihat di situ ada data tes untuk tes load Battlefield 5, load Call of Duty, terus di situ juga ada install game, move game, itu ada kecepatannya, kalian bisa lihat di layar kalian, datanya kurang lebih seperti itu. Berikutnya ini juga ada pengetesan singkat untuk temperatur dari SSD ini. Jadi kita running Crystal Disk Mark di 64 GB, temperatur dari SSD ini itu mencapai temperatur kurang lebih 84 derajatan. Jadi ya cukup panas, mengingat karena memang SSD ini kalian bisa lihat ini, tampilan dari SSD ini memang hanya menggunakan stiker ini harusnya ya. Ini kurang lebih mungkin mirip seperti grafin ya, karena dia ada kayak bahan metalnya di sini ya, tapi ini tipis. Jadi bentuknya dia kayak stiker tipis gini, sedangkan di bagian belakangnya polosan, tidak ada pendingin sama sekali seperti ini. Jadi mungkin buat kalian yang ini, karena ini mengingat ini juga Gen 4, mungkin kalian butuh cooling yang lebih memadai untuk memastikan SSD ini cukup dingin. Biasanya kalau kalian pasang mungkin di motherboard yang sudah ada heatsink bawaannya, harusnya SSD ini cukup aman. Tapi kalau mungkin kalian pakainya di komputer yang mungkin tidak ada heatsink bawaannya, atau mungkin kalian pasangnya nanti kayak di PS5 seperti ini, mungkin kalian perlu pikirkan untuk menambah coolingnya. Karena terus terang ini tanpa heatsink seperti ini kita tes di komputer, kalian bisa lihat data tesnya itu kurang lebih temperatur maksimum bisa mencapai kisaran sekitar 80 derajatan. Ini masih dalam keadaan kosong. Sekarang lanjut kita coba tes dengan keadaan udah terisi data kurang lebih sekitar 80%.
Lanjut, berikutnya kita pengetesan di kapasitas sekitar 81% terisi di SSD ini ya. Jadi kalian bisa lihat di layar itu Crystal Bismarck hasil tesnya untuk pengetesan 1 GB. Read-nya masih cukup stabil berada di kisaran 3742, sedangkan write-nya berada di kisaran 3232, tidak berbeda jauh dari tadi, kurang lebih hampir sama saya bisa bilang. Berikutnya di 32 GB, ini sudah mulai ada penurunan cukup drastis. Kalian bisa lihat itu read-nya tinggal 2649, sedangkan write-nya di 1864. Ini turunnya udah cukup jauh karena sebelumnya kalau kalian lihat data tes yang dalam keadaan kosong di 32 GB pun speed-nya masih tidak berbeda jauh dengan speed ketika kita mengetes di 1 GB. Lanjut berikutnya sekarang kita tes ke Atto. Untuk pengetesan Atto yang 64 mega, kalian bisa lihat di situ mulai dari 1 megaan ke atas sampai 64 mega. Speednya dia untuk read-nya kurang lebih cukup stabil berada di kisaran 2,4, sedangkan write-nya berada di kurang lebih di kisaran sekitar 18 sampai 2 GB. Berarti tidak ada perbedaan drastis dengan dalam keadaan kosong seperti tadi yang kita udah tes di Atto, kurang lebih mirip speednya ya. Berikut untuk pengetesan di 3D Mark Storage Benchmark Score. Perbedaan skornya juga tidak signifikan. Tadi kurang lebih di kisaran sekitar 2.500-an, sedangkan sekarang dalam keadaan terisi 81%, itu skornya berada di 2.336. Kalau kalian lihat average bandwidth-nya pun juga perbedaannya nggak jauh. Tadi kurang lebih sekitar 400 sekian, ini sekitar 405-an kurang lebih. Jadi perbedaannya ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan penurunannya. Jadi kalau kalian pakainya di game, walaupun sudah terisi 80%, perbedaannya masih tidak terlalu drastis dari keadaan dia dalam keadaan kosong. Oke, berikutnya kalian bisa lihat pengetesan 64 GB ini terlihat write-nya turun cukup drastis, ini berada di kisaran sekitar 900-an, sedangkan tadi kalau kita tes dalam keadaan kosong itu masih berada di kisaran sekitar 3000-an. Jadi bedanya ini tinggal sepertiganya. Jadi kenapa bisa turun sejauh ini? Karena dalam keadaan data dia penuh dan dalam keadaan temperaturnya juga cukup tinggi, dia udah mencapai temperaturnya di kisaran sekitar 87 derajatan dalam keadaan terisi 81%. Jadi kemungkinan besar kenapa dia switch rate-nya turun drop cukup jauh karena juga temperaturnya sudah naik cukup tinggi karena udah berada di kisaran 87. Karena kalau dari website Transcend sendiri itu menginformasikan bahwa operating temperatur dari SSD ini adalah mencapai 70 derajatan. Jadi ini udah di atas operating temperatur dari Transcend ya. Jadi ini masukan buat kalian yang mungkin memikirkan punya SSD yang Gen 4 seperti ini, pastikan kalian pakai Gen 4 ini. Kalian perlu menambahkan heatsink kalau memang dari Gen 4-nya tidak ada heatsink, karena memang Gen 4 ini rata-rata cukup panas temperaturnya. Jadi kalau kalian pakai seperti ini, polosan tanpa ada heatsink sama sekali seperti ini, ya temperaturnya pasti tidak akan jauh-jauh dari angka ini. Mungkin kalau kalian pakainya cuma sekedar baca data kecil atau data ringan, ya mungkin temperaturnya tidak akan sepanas ini. Tapi kalau contoh seperti ini, sekarang kalian baca data yang cukup konstan, seperti yang dilakukan oleh Crystal Bismarck ini, kalian bisa lihat temperaturnya udah mencapai sekitar 87 derajat. Jadi performa SSD dari Gen 4 ini bisa turun cukup jauh kalau dia memang temperaturnya naik terlalu tinggi ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya di sini terlihat write-nya drop dari 3000 sekian jadi tinggal 900 sekian. Tapi kalau untuk read-nya masih cukup stabil, ya dia berada di kisaran sekitar 3300-an. Kalau tadi sebelumnya kan kurang lebih di kisaran sekitar 3700-an. Jadi ini adalah data pengetesan untuk di komputer. Sekarang kita langsung pasang dulu di PS5 kita dan kita langsung tes. Kita ingin tahu performanya secara real kalau di PS5 seperti apa ya. Oke, buat kalian yang mungkin masih belum mengerti bagaimana cara untuk memasang SSD M2 di PS5 kalian, atau mungkin kalian juga khawatir bagaimana cara membuka, takut rusak mungkin atau pecah, kalian nggak usah khawatir karena PS5 ini sebenarnya cukup gampang untuk membuka kompartemennya. Yang perlu kalian perhatikan adalah untuk PS5, contohnya punya saya ini yang ada disknya, posisi SSD itu akan berada di bagian bawah sebelah sini. Jadi kalian tinggal lepas kakinya kalau kalian pasangnya berdiri, atau mungkin kalau kalian pasangnya tidur gini, kalian tinggal lepas footnya ini, kalian copot, ya kan? Terus kalian tinggal tidurkan. PS5 ini bentuknya seperti ini posisinya. Seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian ujung bagian bawah sini itu ada kunciannya. Ini kalau saya giniin, ini saya buka, kalian bisa lihat nanti di bagian bawah sini itu ada kuncian 1 biji di bagian bawah sini. Jadi kalian tinggal PS5 ini kalian taruh seperti ini. Kalian tinggal angkat bagian sini sedikit, terus kalian slide ke bawah gini. Ini udah langsung copot. Jadi cukup gampang, jadi kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bingung harus narik seperti apa, kalian tinggal angkat bagian sini, karena sebenarnya kuncinya cuma ada di ujung sini. Kalau kalian lihat, ini ada panahnya, ini yang mengunci dia supaya tidak bisa terslide. Jadi kalau ini bagian ini kalian udah angkat dikit, kalian slide, ini langsung lepas, sudah tutupnya. Oke. Lanjut, berikutnya untuk SSD-nya itu posisinya, slotnya itu ada di dalam sini. Kalian harus membuka tutup kompartemen ini. Kalian bisa pakai obeng plus. Tinggal buka, geser. By default, untuk dudukan SSD ini, posisinya yang bautnya ini biasanya ada di ujung bagian sini. Kalau kalian masih belum pernah pasang sama sekali. Tapi kan punya saya udah pernah pasang SSD, jadi posisinya saya udah geser. Nah, untuk menggeser ini sebenarnya kalian gampang sekali. Kalian tinggal buka aja bautnya seperti biasa.
Kalian tinggal buka baut ini, kalian keluarin seperti ini, lepas. Ini kalian tinggal angkat karena cincin ini bisa dilepas dengan mudah, tinggal diangkat aja udah nggak ada apa-apa yang kalian perlu lepas dari sini, tinggal diangkat dan digeser posisinya. Misalnya seperti ini saya geser, saya taruh sebelah sini. Kalian paskan posisinya di lubangnya tengah seperti ini. Kalau udah masuk seperti ini, udah kalian tinggal pasang SSD kalian, contohnya seperti ini. Nah, cuma seperti tadi yang saya bilang, kalau kalian masang SSD seperti ini di PS5 kalian, pastikan kalian memberikan cooling yang memadai ya, karena terus terang kalau di PS5 ini posisinya dia tertutup kompartemen dan tidak ada udara yang masuk ke daerah sekitar sini. Jadi kalian benar-benar perlu pertimbangkan cooling untuk SSD kalian supaya SSD kalian bisa bertahan lama umurnya. Cooling itu ada macam-macam, ada yang seperti ini. Contohnya kalian bisa lihat, ini punya termometer tebal seperti ini. Nah, untuk ketebalannya kalian gak usah bingung karena sebenarnya ketebalannya ini masih bisa masuk, gak ada masalah. Contoh misalnya saya pasang dalam sini, kalau kalian misalnya masang, ya kan, terus misalnya dia masuk dalam sini, kalian bingung dengan ketebalannya, itu tidak ada problem dengan ketebalan karena contoh misalnya seperti ini, dia terpasang di dalam dan dia nggak bisa nutup. Misalnya terlalu tebal sebenarnya dan dia nggak bisa nutup ya, kalian nggak usah bingung karena tutup ini sebenarnya bisa dilepas, dicopot dan tidak dipakai. Tapi kalau kalian misalnya memang khawatir dan tidak mau menggunakan ini, kalian bisa cari cooling SSD yang mungkin posisinya lebih tipis. Biasanya ada beberapa yang lain, contoh misalnya kayak punya EKBB itu ada yang bahan tembaga, dia lebih tipis dari ini. Itu juga cukup banyak digunakan di PS5. Jadi pastikan SSD kalian yang posisinya seperti ini nggak ada coolingnya, kalian kasih cooling kalau kalian pasang ke PS5. Jadi performanya dia nggak sampai drop. Oke, kalian tinggal pasang seperti ini ke dalam. Kalian pasang kembali bautnya. Oke, kalau udah terpasang semua seperti ini, kalian tinggal tutup kembali. Pastikan posisinya sudah pas seperti ini, dia duduk. Nanti ada notch-nya seperti ini, kunciannya ini udah masuk di tempatnya. Kalian tinggal slide ke atas kembali. Oke, udah ngunci. Oke, sekarang kita nyalakan dulu PS5 kita sambil kita lihat, kita backup datanya dan kita coba cek berapa lama posisi backup data dari internal menuju ke eksternal M2 ini ya. Oke, bisa kalian lihat sekarang di layar, itu posisinya kita udah masuk ke posisi untuk memformat SSD M2 yang udah terpasang. Ini sekarang kita format dulu untuk M2 SSD-nya. Bentar. Oke, kita tunggu bentar, ini proses formatnya. Cukup cepat. Oke, bisa kalian lihat di layar itu tertulis read speed-nya cuma 3138 kalau didetect oleh Sony PlayStation-nya ini ya. Jadi untuk speed segini itu ada keluar notifikasi, kalian lihat berwarna kuning itu menandakan bahwa SSD ini speed-nya 3138 ini sebenarnya tidak memenuhi standar dari Sony PlayStation. Karena seperti data, ini saya tampilkan ke kalian datanya. SSD yang kalian pasang itu harus merupakan PCI Express Gen 4x4. Dan kapasitasnya adalah 250 GB sampai 4 TB. Kapasitasnya ada batasannya karena kalau kalian pasang lebih besar kapasitas ini dia tidak akan terdetek. Untuk ukuran size-nya kalian juga bisa lihat di situ ada ukuran panjang dari SSD-nya tipe 2230, 2242 dan lain-lainnya ya. Sedangkan untuk posisi cooling-nya itu dijelaskan di situ bahwa dia bisa mensupport sampai lebar cooling itu 25 mili sedangkan panjangnya itu sampai dengan 110 maksimum panjang ininya. Dan ketebalannya itu sampai 11,25 mili ketebalan ininya ya. Jadi kalian pastikan kalau kalian mau pakai cooling yang memang bisa disupport oleh PS5 ini, pastikan coolingnya bisa cukup. Jadi kalau kalian pasang yang lebih tebal ya seperti tadi solusinya. Berarti tutup atas platnya kalian nggak bisa pasang ya kan. Sedangkan di situ terlihat sequential read speed-nya dia mintanya itu 5500 MB atau lebih cepat. Jadi sudah dijelaskan di sana. Nah, sedangkan menurut klaim dari Transcend ini mereka infokan ke kita bahwa SSD ini itu pasti bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah dengan PS5 ini. Makanya kita sangat tertarik dan sangat penasaran apakah iya benar dengan speed sejauh itu bedanya dia bisa berjalan lancar. Nah, di sini kalau kalian ada informasi tambahan lagi, saya tunjukkan ke kalian dari Sony-nya. Nah, di situ terlihat bahwa kalau kalian menggunakan SSD, walaupun itu dia SSD yang mungkin speednya sudah sesuai ya 5500 MB atau mungkin lebih tinggi, Sony pun juga memberitahukan bahwa ada kemungkinan SSD itu kalian nggak bisa, istilahnya tidak semua game bisa berjalan lancar di SSD ini ya. Jadi kalau kalian misalnya memang mengalami masalah, mungkin kalian ada ketemu stuttering atau mungkin ada problem dengan loadnya, berarti mau nggak mau kalian harus jalankan game itu dari internal storage-nya dari Sony ini. Oke, lanjut berikutnya di sini kita akan coba tunjukin kalian juga speed dari backup data. Jadi kita harus menghindar dulu sekarang. Kalau kalian lihat di layar ini posisinya console storage itu kalian harus pindah posisi dari internal storage itu menuju game yang berada di internal storage seperti ini. Kalian bisa lihat itu. Nah, ini kebetulan saya gamenya yang kita pakai nanti game dari PS5-nya. Jadi game-game yang berada di sini itu PS5 ini kalian harus pindah dulu menuju ke eksternal. Baru nanti kita coba di Transcend-nya. Jadi kita bisa tahu speednya seperti apa. Nah, sekarang kita akan backup dulu game-game ini semua. Kalian bisa lihat di layar.
Kita di sini ada backup dari internal SSD-nya si PS5. Kita backup keluar ke Transcend 240S dan nanti kita juga akan melakukan pengetesan dari 240S-nya. Kita backup kembali masuk ke internal dari SSD punyanya Sony ini. Oke, kita langsung tes dulu sekarang yang untuk backup keluar ke 240S. Sound right, boy. Oke, kalian bisa lihat tadi dari hasil pengetesan kita untuk kopinya, kalau dari internal menuju ke eksternal cukup cepat. Ada beberapa game yang hanya di bawah 1 menit, ada beberapa game juga yang hanya 1 menit lebih sekian detik. Nggak cukup lama. Jadi sekarang kita akan coba tes kalau dari 240S-nya kita pindah masuk ke internal SSD-nya, seberapa cepat dia bisa copy datanya. Sound right, boy. It sound right, boy. Oke, bisa kalian lihat kalau kita copy datanya dari Transcend 240S menuju ke internal storage dari PS5 ini, kalian bisa lihat speednya lebih lambat. Ini sebenarnya kita juga masih bertanya-tanya sampai sekarang karena memang di beberapa artikel kita coba baca di versi yang beta firmware-nya itu menurut mereka memang copy ke dalam storage ini masih cukup lambat. Bisa dibilang mungkin write-nya dari si internal SSD-nya PS5 ini lebih lambat daripada M2 yang ada di luar. Nah, mereka berharap di firmware yang versi final menjadi lebih baik, dan ini yang kita pakai sekarang ini udah firmware versi final dan ternyata hasilnya juga tidak berbeda jauh dari yang sebelumnya. Jadi write-nya ini masih cukup lambat karena kalian bisa lihat tadi kalau kita copy dari internal ke eksternalnya itu cukup kencang, tapi dari eksternal menuju ke internal kok malah jauh lebih lambat gitu loh. Itu juga masih tanya-tanya kita. Nanti mungkin kita akan coba cari informasinya lebih lanjut mengenai itu. Sekarang kita akan coba melakukan pengetesan singkat game-game dari PS5 yang kita udah copy ini. Kalian bisa lihat di situ kita ada 6 game. Kita ada Demon's Souls, terus ada Final Fantasy 7, kita juga ada Ghost of Tsushima, ada Godfall, dan juga ada Marvel Spider-Man, serta Ratchet & Clank ya. Jadi ada kurang lebih 6 game, kita akan coba loadnya satu persatu. Kita akan lihat kalau dengan internal SSD dan eksternal SSD punyanya Transcend ini yang speednya cuma 3100 ini, seberapa jauh perbedaannya. Karena kalau dari kita lihat hasil
copy data kita tadi menuju ke eksternal, kelihatannya SSD internal dari si PS5 ini juga cukup kencang. Karena menurut klaim PS5, SSD mereka kalau di-compare dengan SSD yang mungkin speednya 5500 ke atas, punya mereka masih lebih kencang. Jadi kita akan coba lihat seberapa jauh perbedaan dari load game, serta kita akan juga tes seberapa cepat dia bisa load save game yang kita udah simpen masuk ke dalam permainan game sehingga kita siap untuk mainkan. Kita coba dulu satu persatu mulai dari Ratchet & Clank. Oke, di layar sekarang kalian bisa lihat kita lagi running game yang dari Ratchet & Clank. Kalian bisa lihat ini prosesnya kita lagi play gamenya dari posisi di depan tadi desktop sampai posisi tampil sekarang. Kalian bisa lihat itu speednya punyanya internal sama yang transcend itu perbedaannya bisa kita bilang hampir tidak ada perbedaan karena keluarnya ini tampilnya ini sama detiknya, berada kurang lebih di sekitar 7 detikan. Nah, kurang lebih sekitar 7 detik 54 ya. Kalian bisa lihat itu sama-sama kiri dan kanan keluarnya bareng. Sekarang kita tes untuk load save game kita. Oke, kalian bisa lihat untuk load save game juga perbedaannya tidak signifikan. Yang untuk internal PS5 itu dia load save game kita kurang lebih sekitar 2 detik, 02 milisecond. Sedangkan yang transcend itu 2,06. Jadi kalian bisa lihat bedanya itu benar-benar tipis sekali. Itu kalau kalian lihat di video, kalian pelanin dan kalian cepetin, kalian bisa lihat itu bedanya hanya sepersekian. Jadi yang satunya udah muncul, satunya baru muncul. Sekarang kita lanjut ke game berikutnya. Game berikutnya Spider-Man. Kalian bisa lihat ini posisinya kita lagi play gamenya dari posisi di desktop PS sampai gamenya tampil. Perbedaannya juga tipis sekali. Yang internal itu 11,07 sedangkan yang eksternal punya transcend itu 11,12. Jadi bedanya tipis lagi yang ini. Sekarang kita tes untuk load gamenya. Load save game kita yang di Spider-Man. Oke, untuk load save game yang transcend terlihat hanya 0,1 ya, ini 6 detik 52 sedangkan yang satunya 6 detik 51 milisecond ya kan. Beda cuma segitu. Lanjut kita ke game berikutnya. Oke, game berikutnya kita ada game Ghost of Tsushima. Oke, ini kalian bisa lihat dia lagi load. Yang kiri terlihat lebih cepat harusnya. Bisa kalian lihat yang sebelah kiri itu 24 detik 03 itu untuk internalnya, sedangkan yang eksternalnya punya transcend itu 24:13. Ini juga bedanya sedikit sekali perbedaannya, hanya milisecond bedanya dia untuk load gamenya. Sekarang kita akan tes untuk load save game kita. Oke, yang internal terlihat lebih cepat 6 detik 22, sedangkan yang transcendnya 6 detik 31. Oke, lanjut game kita berikutnya Final Fantasy 7 Remake yang integrate ya. Oke, ini juga kalian bisa lihat hasilnya kurang lebih sama, sekitar 9 detik antara internal dan eksternal kalau loading gamenya. Sekarang kita tes kalau loading save game kita. Nah, ini terlihat perbedaannya kalau yang internal lebih cepat sekitar 2 menit 11, sedangkan 2 detik 11, sedangkan yang transcendnya tadi itu kurang lebih sekitar 2 detik 27. Jadi lebih lambat yang transcend ya. Karena ini terlihatnya di teksturnya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nanti kalian lihat lantainya. Yang internal itu lebih duluan terlihat tekstur lantainya dibandingkan dengan yang transcend. Tapi perbedaannya ya kembali lagi, tidak signifikan kalau menurut saya. Karena ini nggak sampai 1 detik bedanya. Kita lanjut game berikutnya sekarang. Game berikutnya ini adalah Godfall. Cuma Godfall ini sebenarnya game ini juga agak membingungkan ya. Karena dia sebenarnya kalau untuk loading gamenya ini dia connecting ke internet kayaknya. Jadi ini kita cuma ngasih kalian gambaran aja, kalian bisa lihat seperti apa dia loadingnya. Cuma kita nggak bisa bilang bahwa ini bisa jadi sebuah standar patokan bahwa mana lebih kenceng ya. Karena terus terang kita nggak tahu juga kalau mungkin kalau koneksi dari koneksi berpengaruh. Cuma tesnya ini kita dalam satu saat yang sama, jadi hanya beda sekian detik. Karena kita setelah loading yang versi internalnya, kita tes yang versi transcendnya. Jadi bisa kalian lihat, yang transcend sudah lebih duluan tampil. Perbedaannya sekitar 3 detik kalau ini. Ya dibilang jauh sekali juga enggak, tapi di antara game-game yang lain terlihat cukup jauh bedanya. Malah yang transcend loadingnya lebih cepat, hanya 50 detikan. Sedangkan yang internalnya ini loadingnya sekitar 53. Tapi kembali lagi saya infokan bahwa ini game ini, tadi dia ada keterangan connecting. Jadi kita nggak tahu apakah koneksi internet benar-benar berpengaruh besar sekali terhadap perbedaan ini atau enggak. Tapi yang pasti kalau untuk loadingnya yang transcend jadi terlihat lebih kenceng daripada yang internalnya.
Kita lanjut ke game berikutnya. Di sini kita ada game Demon's Souls. Kalian bisa lihat ini sekarang kita lagi loading. Nah, untuk Demon's Souls ini dia kebetulan ada videonya di awal game ya. Jadi kita biarkan dia tetap jalan sampai masuk ke screen utama. Jadi kita nggak utak-atik, jadi kita pengen tahu apakah ada perbedaan drastis apa enggak antara yang internal sama yang eksternal. Oke, bisa kalian lihat ini udah mulai masuk ke layar utama. Kita tunggu sampai tampil. Oke, ini udah tampil. Kalian bisa lihat bedanya kembali lagi sangat tipis. Yang satunya 2 menit 19.26, sedangkan yang transcendnya 2 menit 19.09. Lebih cepat yang transcend kalau yang ini ya. Sekarang kita mau tes untuk load save game kita di Demon's Souls ya. Oke, ini sekarang kita udah running load gamenya. Di sini terlihat yang internal lebih dulu tampil. Kita coba lihat nanti. Oke, di sini terlihat jelas sekali kalau untuk yang game Demon's Souls ini, karena dia memang load gamenya ini cukup besar ya, karena filenya dia juga cukup besar untuk load gamenya ini. Terlihat kalau yang kiri, yang internal ini, yang punyanya Sony itu lebih cepat. Dia kurang lebih 13 detik 21 sudah load selesai. Sedangkan yang transcendnya itu sekitar 15 detik 15 milisecond. Jadi lebih lambat yang transcend ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dari tes kita untuk loading game sama load save gamenya, terlihat bahwa perbedaannya sebenarnya tidak signifikan sekali. Walaupun mungkin ada yang beda 1-2 detik, tapi menurut saya kalau untuk perbedaan yang setipis ini bisa dibilang apa ya, perbedaan yang hampir tidak signifikan ya. Apalagi kalau kita mengingat dari requirement-nya si PS5 sendiri, dia mintanya minimum rate-nya harus 5.500, sedangkan SSD dari Transcend sendiri cuma 3.100-an, tapi ternyata masih bisa mengimbangi SSD internal dari PS5-nya. Nah, tentunya ada yang kurang kalau kita nggak ngetes juga untuk penggunaan di real world. Jadi kita langsung tes untuk bermain game langsung. Nah, kalian bisa lihat nanti kita akan coba beberapa game. Nanti Michael akan memandu untuk mengetes beberapa game. Kita akan lihat apakah di game-game itu kalau kita running dari Transcend itu apakah ada stuttering atau mungkin ada sedikit lebih lambat atau frame rate-nya drop atau gimana. Kita akan coba dan kita lihat nanti biar Michael nanti kasih pendapatnya dia bagaimana mengenai tes game secara realnya. Nah, sekarang saya mau menguji kalau misalkan pakai SSD yang NVMe-nya dari Transcend, ini dibuat main game yang grafiknya agak detailnya lebih kerasa gitu. Apakah bakal stuttering atau enggak? Nah, di sini kita pakai main game yang Spider-Man Miles Morales. Nah, ini untuk settingannya ya dari sana ya, default. Dan kalau misalkan buat saya sendiri, ini aman-aman aja sih, nggak ada sama sekali kayak gangguan gitu ya. Kalau misalkan buat saya sih nggak ada kendala sama sekali untuk sekarang, untuk game yang sekarang ini. Mungkin kalau misalkan game-game yang bakal datang untuk tahun depan atau bakal yang akan datang update lagi, kita belum tahu apakah bakal ada kerasa crash atau bakal kerasa kayak stuttering untuk gamenya, kita masih belum tahu. Tapi untuk yang sekarang ini, untuk game-game untuk yang sekarang ini nggak ada masalah sama sekali. Kita coba pakai game lain mungkin biar kalian tahu juga ada referensi kayak game-game yang lain. Mungkin kita coba ke Final Fantasy 7 yang baru. Ini kita sudah masuk di game yang kedua kita pakai Final Fantasy, dan setahu saya yang di Final Fantasy ini kalau misalkan buat game-game kayak Final Fantasy ini dia emang butuh storage yang lebih besar, dan untuk read dan write-nya itu dia butuh yang cepat juga. Jadi semakin baik dan semakin bagus SSD NVMe kalian, dia bakal pengaruh di game kalian. Jadi kalau misalkan kalian SSD-nya lemot atau kalian masih pakai hard disk, itu bakal kerasa berat di game kayak Final Fantasy gini. Dan ya di sini kalau misalkan kalian lihat tadi indikasi efek-efek api ini masih aman-aman aja ya, nggak ada stutteringnya sama sekali. Jadi kayak misalkan kayak game-game di PS5 ini emang kayaknya sudah di stabilin sih kalau misalkan menurut saya. Tapi kalau misalkan di update yang selanjutnya untuk game-game yang baru, mungkin kita masih belum tahu itu bakal kerasa stuttering atau enggak untuk di SSD yang bisa dibilang untuk speednya minim atau di bawah batas minimumnya dari PS5 ini. Untuk sekarang sih ini masih aman-aman aja, tapi kita belum tahu untuk update yang selanjutnya.
Ini grafiknya kita sudah settingan default dan masih aman-aman aja, nggak ada stuttering, nggak ada kendala, lag atau apapun nggak ada sama sekali. Buat transferring data aman. Mungkin yang harus kalian notice aja untuk game yang bakal update aja, yaitu karena kita masih belum tahu juga di update kedepannya PS5 ini bakal ngasih update game yang gimana, untuk SSD minimum yang gimana kita masih belum tahu juga. Jadi untuk sekarang masih aman-aman aja. Nah, kita lanjut ke Mas Indra biar kalian bisa tahu apa yang lebih jelas lagi diinfokan sama Mas Indra. Dan untuk gamenya kurang lebih seperti inilah untuk dari experience saya buat main game di PS5 ini pakai SSD NVMe yang dari Transcend, dan yang kalau misalkan untuk yang internalnya itu aman semua, nggak ada kendali nggak ada masalah atau apapun untuk di SSD internalnya. Oke, kita lanjut ke Mas Indra. Bisa kalian lihat dari hasil pengujian kita yang sebelumnya kita udah lakukan di PC, di PS5 maupun secara real dites oleh Michael dalam penggunaan gaming. Ternyata Transcend 240S ini punya performa yang kita bisa bilang walaupun dengan speed yang sebenarnya kalau kita compare di Gen 4 versi lain mungkin atau produk-produk lain, mereka masih punya produk yang mungkin jauh lebih cepat daripada ini. Ada yang sampai 7.000 rate-nya, ada yang kisaran sekitar 5.000, 6.000-an. Cuma klaim dari Transcend yang mengklaim bahwa SSD mereka walaupun dengan speed yang hanya berada di kisaran sekitar 3.000-an, mereka bisa play di PS5 dengan baik, itu ternyata terbukti. Kalian bisa lihat di game-game yang kita udah tes, baik itu loading game, baik itu kita load save gamenya pun itu berjalan lancar. Dan dari pengetesan Michael juga udah menginfokan ke kalian bahwa hampir tidak ditemukan stuttering ataupun ada masalah apapun sama sekali dengan SSD Transcend ini. Walaupun dia jalan cuma di kecepatan 3100 seperti tadi kalian udah lihat, saya udah tunjukin. Read speed yang terbaca oleh PS5 ini hanya di kisaran 3100-an. Dan dari tes kita juga kita lakukan sebelumnya, kalian bisa lihat juga klaim dari Transcend yang dimana dia ngomong bahwa read-nya kalau di komputer kisaran sekitar 3800 dan untuk write-nya di kisaran 3200 itu juga terbukti cukup stabil baik dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan terisi data. Kalian bisa lihat perbedaannya hampir bisa kita bilang kurang lebih hampir sama. Cuma memang tentunya SSD dari Transcend seri 240S ini juga ada kekurangan sebenarnya, yaitu terutama di masalah coolingnya. Kalian bisa lihat temperaturnya cukup tinggi, kita tes di komputer mencapai temperatur 80 derajatan lebih. Seharusnya mungkin kalau dari Transcend mereka memberikan pilihan mungkin option untuk menambahkan cooling, atau mungkin mereka udah memberikan cooling dalam yang lebih baik daripada yang sekarang ada. Itu mungkin bisa menjadi solusi yang lebih baik, karena kalian juga lihat kalau dengan temperatur di kisaran sekitar 87 derajatan kita tes dengan Crystal Dismark, write-nya itu udah turun dropnya cukup jauh sampai di kisaran sekitar 900-an. Sedangkan kalau kita tes dalam keadaan data kosong, dia masih bisa mencapai kurang lebih sekitar 3000-an. Jadi satu hal yang mungkin perlu diperbaiki dari produk Transcend yang 240S ini adalah mereka menambahkan cooling yang lebih proper sehingga SSD ini bisa berjalan dengan sangat maksimal, dengan walaupun dengan kemampuan read rate-nya mungkin yang tidak sampai tinggi sekali, tapi at least terbukti bahwa stabil sesuai dengan klaim yang tertulis di Transcend-nya. Sedangkan mungkin buat kalian yang menggunakan Transcend ini berencana menggunakannya di PS5 seperti yang kita tes ini, kalian nggak usah khawatir karena dari pengetesan kita terbukti juga bahwa ini memang di PS5 tidak ada masalah sama sekali dan SSD ini masih bisa berjalan dengan aman. Jadi mungkin buat kalian yang mencari solusi SSD yang harganya mungkin ya sedikit lebih murah daripada SSD Gen 4 pada umumnya yang berada di seri-seri atas seperti yang diminta oleh si PS5 ini, dia mintanya 5.500 ke atas, mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian karena harganya juga saya bisa bilang juga tidak terlalu mahal. Jadi 1 teranya berada di kisaran sekitar 2,6an. Sedangkan kalau kalian mungkin merasa ini masih terlalu mahal, kalian bisa beli yang versi 500 GB-nya, itu berada kurang lebih di kisaran sekitar 1,5an. Sekian review produk Transcend S240S dan tes singkat kita di PS5. Buat kalian mungkin masih punya pertanyaan seputar SSD PS5 atau mungkin seputar produk dari Transcend 240S ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Dan buat kalian mungkin yang suka membaca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di arx.co.id dan kalian juga bisa follow Instagram kita, TikTok kita di Arx ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di video-video berikutnya.